Tadi tadi siang gua ngobrol sama anak gua yang nomor 2 yang kerja di bank. Nah, dia tuh cerita tadi ke gua. Dia cerita katanya ada satu nasabah prioritas. Prioritas artinya orang yang udah nggak bisa dihitung ya, udah nggak berseri. Jadi dia bilang katanya, saya mau transfer ke istri saya katanya. Ini saya mau ngasih reward ke dia. Reward itu kan artinya penghargaan. Ya, reward itu penghargaan. Terus anak gua nanya, dalam rangka apa nih Pak? Reward untuk apa? Kata anak gua. Terus si bapaknya bilang, iya, karena setelah aku lupa mah, kata anak gua, belasan tahun apa puluhan tahun nikah gitu, akhirnya istri saya bisa masak enak rasanya. Untuk pertama kalinya dia masak dengan enak rasanya. Jadi saya mau ngasih dia reward. Sama akhirnya dia bisa pakai eyelash dengan bagus katanya. Pakai eyelash dengan bagus. Lah emang kenapa selama ini Pak eyelashnya? Ya eyelashnya selama ini ntar ya kayak yang berantakan, kayak yang gimana, pokoknya dia bilang lah gitu ya. Udah. Terus gue bilang sama anak gue, anak gue nanya ke si bapak tuh, katanya, emang selama ini masaknya gimana Pak, istrinya bapak tuh katanya. Ya biasanya kalau istri saya masak itu asin, kadang manis, kadang pedos aja, kadang nggak ada rasa. Terus bapak selalu bilang enak gitu ke istri bapak. Enggak sih, saya bilang ini enak sih Bu, cuman kayaknya agak keasinan katanya. Terus ntar istri saya nyobain, oh iya ya Pak ya, keasinan ya, bentar tak tambahin ini air, kayak gitu. Udah, oh kayak gitu ya Pak, iya, yang eyelash juga gitu Pak, iya saya bilang gitu kan ya. Oh, terus gue bilang sama anak gue, wih, sampai puluhan tahun gitu ya, terus dia bisa kayak begitu ya, menghargai masakan istrinya dengan tidak berkata kasar, tidak berkata yang nyakitin hati istrinya gitu kan. Kan kalau mantan suami gue dulu kan bilangnya, makanan apa ini kayak begini, gue kan bikinnya kan sup, terus balado tempe terus sama apa satu lagi gue bikin kan 3 macam. Makanan apaan kayak begini, aku nggak biasa makan kayak gini, aku tuh harus ada daging katanya, kalau nggak ada daging aku nggak mau makan katanya. Sebulan ngasih 200.000, tahun 9899 ngasih duit 200.000 untuk sebulan. Lu bayangin ada anak bayi segala macem, ngomong kayak begitu, apa nggak sakit hati gitu kan. Nah si bapak ini belasan sampai puluhan tahun, 20 tahun apa berapa kata anak gue, bicara dengan sopan gitu kan, enak gitu ya. Terus ngasih reward karena pertama kalinya istrinya tuh rasanya enak gimana. Bener-bener ya Allah, gue bilang sama anak gue, aduh mama pengen banget deh punya suami kayak begitu. Sayang banget itu artinya si bapak sama istrinya gitu kan, sayang bener. Bukan masalah ngasih rewardnya ya, bukan ngasih nominalnya ya yang gue maksud di sini ya, tapi dengar cara si bapak itu loh, segitu sabarnya dia dengan masakan istrinya tanpa berkata yang kasar gitu kan. Melihat cara dandan istrinya tapi dia nggak ngomong yang nggak enak gimana, itu si bapak dia kan sabar banget gitu kan sama istrinya. Terus pastinya kan sayang banget gitu kan sama istrinya. Kata gua tuh, gua kapan ya Dek ya
Pengen banget gue punya laki kayak begitu, bisa ngehargain gitu loh, bisa ngejaga perasaan istrinya gitu kan, nggak ngelukain hati istrinya kayak gimana tahu. Sedangkan kayak tadi gue bilang, mantan gue yang ngomong kayak begitu gitu kan, 200.000 sebulan. Ke rumah sakit ibu gue yang bantuin bayar mobil, sewa mobil ya, sewa angkot, karena rumah gue kan di gunung, ke dokter itu sore, jadi nyarter mobil pulang pergi, nungguin ibu gue yang bayarin. Gue nggak bisa gue netein sampai 3 bulan karena tetek gue udah hampir buntung, digigit sama anak gue ya. Jadi kalau anak gue nete itu udah sama darah gitu kan, akhirnya beli susu botol. Apa suami gue bawa gue ke rumah sakit, lihat tetek gue kayak begitu gitu kan, puting susu gue sampai udah mau buntung gitu. Enggak ada pedulinya. Susu botolan itu abang gue 10 dus tiap bulan yang beliin. Gua sambil sekolah malam, sambil gua kerja, ntar kalau lagi gimana gua sambil jualan baju-baju yang sekarang dibilang apa sih, pre-love apa thrifting ya. Gua udah jualan itu ya dari tahun 9899, gua udah jualan itu ya dari tahun 99 ya. Gue pilih baju-baju bekas begitu, gue cuci, gue jemur, gue setrika kan pakai pewangi segala macem, gue kreditin segala macem. Tahu nggak suami gue bilang apa ke gue? Dasar kamu cewek matre. Makanya gue tuh sampai sekarang kalau pacaran dengan siapapun, trauma gue dengan kata-kata itu. Gue dibilang, gue udah usaha kayak begitu, gue udah dibantuin sama keluarga gue masih dikatain cewek matre. Tolong dong laki-laki, hargain perempuan lo, hargain istri lo. Yang udah kita sering diem di rumah, kita udah bantuin kerja, tapi kalian gak hargain. Kalian malah marah-marah, kalian malah gak ngasih duit karena kita nyari duit. Niat istri itu buat ngebantuin lo, buat bantu nambahin pengeluaran keluarga, bukan buat foya-foya. Tapi kalian tuh ya Allah, ini gue ngomong khususnya untuk laki-laki muslim di Indonesia ya. Kalian tuh otaknya, walaupun kalian udah pendidikan tinggi, tapi kalian tuh otaknya bener-bener didengkul gitu loh. Banyakannya pada didengkul, pada gak bisa ngehargain perempuan. Di Al-Quran kalian disuruh untuk menghargai perempuan, untuk memperlakukan istri kalian dengan sebaik mungkin. Istri kalian adalah baju kalian, suami adalah pakaian untuk istri, istri adalah pakaian untuk suami. Perlakukan istri sebaik-baiknya, begitupun juga dengan istri memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Jaga perasaan masing-masing. Di Al-Quran ada ya. Tapi kenapa sih kalian yang Islam dari lahir tahu hal itu, tapi selalu semena-mena sama perempuan, sama istri kalian? Kalian tahu gak sih, orang-orang yang non-Islam itu melihat kelakuan laki-laki muslim di Indonesia, itu bikin kita tuh pada takut buat nikah sama kalian. Terutama dengan kasus yang bisa boleh nikah 4 kali. Kenapa? Banyak orang Cina itu, orang Cindo itu gak suka kalau anak perempuannya nikah sama laki-laki muslim di Indonesia. Karena ya itu tadi, boleh nikah 4 kali, warisan anak laki lebih gede daripada anak perempuan. Yang non muslim tahu derajat perempuan di agama Islam itu sangat rendah. Ini gue bilang di mata non muslim, khususnya Kristen, karena gue dulu Kristen ya.
Kebanyakan orang Kristen menilai bahwa agama Islam itu memandang rendah wanita. Yaitu karena kita ini yang Islam tidak pernah, ya kitabnya aja nggak dibaca, apalagi kitab agama lain. Begitupun yang Kristen. Yang Kristen Injilnya aja jarang dibaca, apalagi kitab agama Islam gitu kan. Jadi sama-sama nggak ada yang tahu isi kitabnya gimana. Yang kita lihat hanyalah kelakuan, perbuatan. Jadi kelakuan umat Islam seperti apa, non-muslim akan berpikir bahwa oh, ternyata di agama Islam seperti itu ya. Begitupun dengan agama Islam, berpikir bahwa oh, kelakuan orang Kristen seperti ini, artinya mungkin diajarinnya seperti ini ya. Sama aja. Padahal yang gue tahu, yang gue baca di Al-Quran itu, kalau gue bandingin dengan kelakuan umatnya di Indonesia, jauh berbeda. Banyak yang tidak mencerminkan isi Al-Quran, khususnya kaum laki-lakinya. Gue banyak kecewa sama laki-laki Islam Indonesia. Makanya kenapa gue tidak menyarankan anak perempuan gue nikah dengan laki-laki Islam. Sangat tidak menyarankan. Gitu loh. Ya itu tadi, udah materi gak dicukupin, ya, biologis gak dicukupin, ya, anak istri disia-siain, dia pakai kawin lagi. Sedangkan syarat untuk nikah itu yang gue tahu harus dengan izin istri pertama. Kalau nggak ada izin dari istri pertama nggak boleh, nggak sah. Tapi kalian memaksa istri pertama untuk nikah, atau kalian nikah diam-diam, artinya kan kalian zina. Walaupun kalian nikah siri atau gimana, tetap aja jatuhnya zina, nggak sah di mata Allah. Apalagi kalian nikahnya itu adalah karena nafsu. Sedangkan di Al-Quran dibolehkan nikah lagi untuk menolong, untuk mengangkat derajat seseorang yang saat itu keadaannya susah, anaknya banyak, dan mereka sudah berumur. Mereka tidak dihargai, mereka tidak dipandang oleh siapapun. Itu yang boleh dinikahin lagi. Bukan perempuan yang lebih muda, lebih seksi, lebih montok, lebih semok dari istri kalian. Bukan seperti itu. Dan masih banyak syarat-syaratnya lagi kalau kalian baca di Al-Quran dan ilmu fikihnya, ya. Laki-laki, coba jangan seenaknya memperlakukan perempuan. Jangan kalian cuma mikirin kepuasan kalian, perasaan kalian doang, kesenangan kalian doang. Pikirin kami, pikirin anak-anak kalian. Bagaimana perasaan anak-anak kalian? Coba kalau kalian yang dibegituin, gimana perasaan kalian? Coba pikir gitu. Kalau kalian gak terima, kalian bilang jijik kalau istri kalian selingkuh. Kalian bisa ngebacok, kalian bisa ngeginiin istri kalian kalau istri kalian selingkuh. Tapi saat kalian selingkuh, istri kalian harus memaklumi, menerima kalian lagi. Emangnya kalian pikir kami gak jijik? Saat kalian, ya, suami yang berselingkuh ini tidur dengan kami istri sah, kami tahu kalian selingkuh, apa kalian pikir kami jijik? Kami gak jijik, kami jijik loh. Bekas dimasukin ke lubang perempuan lain, dimasukin ke gua, dia najis banget. Itu perempuan bersih gak ya? Bawa penyakit gak ya? Kalau bawa penyakit gua sakit, kalian bikin 2 kali lagi sakit hati kami. Kami baru melahirkan, kalian tularkan penyakit
kelamin ke kami. Kami masih netein anak. Anak akan ketularan. Berapa kali lipat kalian nyakitin hati kami, para wanita. Tolonglah laki-laki, ya. Tolong ngertiin hal ini. Jaga perasaan kami. Oke?